menyinggung tadi masalah kreativitas. Ini saya sedikit cerita ini Mas Ataka ini. Saya baru nonton ada video tentang AI juga, ya. Jadi di sana dikatakan bahwa AI mampu mengkompos musik, ya, lagu ini yang benar-benar unik. Kenapa? Karena dia bisa menghasilkan, menggabung-gabungkan sekitar 5, 10 atau 20 potongan-potongan musik, menggabungkan lagu Jawa, lagu Sunda, lagu Batak, ke Meksiko, kemudian nasional, digabung-gabungkan dan dibuat itu lagunya, komposisinya itu sesuai dengan perasaan orang. Karena apa? Orang misalnya dilihat oleh AI ini bahwa orang ketika musik ini, orangnya senang, orangnya menggembira. Jadi akhirnya apa? Akhirnya menjadi terpatahkan ketika dikatakan bahwa kreativitas itu tidak bisa tidak bisa digantikan oleh AI. Ternyata bisa juga. Itu gimana itu? Ini saya lihat di video ini sangat-sangat memungkinkan. Nah, jadi artinya bahwa AI bisa juga ternyata, dan bukan hanya itu. Jadi ada dikasih AI ke satu robot ya untuk membuat lukisan mungkin abstrak, lukisan ini akhirnya bisa juga menjadi satu karya seni dengan goretan-goretan yang lebih halus daripada manusia. Akhirnya saya berpikir berarti kreativitas itu bisa digantikan oleh robot juga ini. Bagaimana ini Mas Ataka ini? Ya, memang di sebagian aspeknya memang iya Bang Denny. Jadi itu sudah mulai terjadi ketika robot diminta mengkompos lagu, terus mengkompos lukisan dengan menggunakan AI. Itu bisa saja terjadi. Yang lebih challenging itu adalah ketika si robot ini harus secara dynamics misalnya mengambil keputusan. Misalnya dia harus berinteraksi dengan sekelilingnya yang lingkungan yang sangat kompleks, di mana dia juga harus mengambil keputusan gitu. Misalnya saya contohkan tadi naik sepeda. Naik sepeda itu challenging karena ketika kita naik sepeda dia harus menjaga keseimbangan, dia harus mendeteksi banyak hal pada saat yang sama gitu Bang Denny. Dan dia harus mengambil keputusan dengan cepat, dan si aktuatornya juga harus merespon dengan cepat, motornya juga harus merespon dengan cepat, geraknya seperti apa. Nah, ketika kita sebagai manusia naik sepeda itu kan natural banget ya, maksudnya ya oke lah dulu waktu kecil sering jatuh segala macam, tapi setelah itu natural banget. Nah, ketika ini dibawa oleh robot, ternyata not that easy gitu. Ya memang pada akhirnya ada yang berhasil, tapi itu masih jauh dari sempurna lah bisa dibilang. Jadi memang artinya masih jauh ya, bahwa robot yang ini namanya advance juga itu masih jauh dari manusia yang ada sekarang, kira-kira seperti itu ya. Ya, jadi kalau kita membuat sebuah robot terus dilatih dengan dikasih AI, dilatih mesinnya untuk belajar untuk mengerjakan satu tugas tertentu, itu bisa Bang Denny. Tetapi ketika kita membuat sebuah robot yang bisa mengerjakan tugas sebanyak manusia mengerjakan tugas dan semuanya dikerjakan harus dengan baik, nah itu yang masih belum bisa. Masih belum bisa, ya. Robotnya sejauh ini mostly itu spesialis gitu ya, bukan generalis. Nah, kalau manusia ini lebih ke generalis karena dia bisa mengerjakan banyak hal dengan relatif baik seperti itu. Berarti artinya ketika dikatakan spesialis, berarti itulah yang membuat dia lebih cocok itu di industri ya. Karena di industri ya spesial terus itu aja yang dikerjakannya. Betul. Betul. Seperti itu. Oke, jadi kalau kita tadi bicara bahwa robot itu sudah bisa melakukan pekerjaan yang rutin, kemudian bisa juga mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan, misalnya dikirim ke mining, kira-kira seperti itu ya, atau mungkin disuruh menyelam gitu kan, untuk welding di dasar laut itu ya. Jadi apakah bisa saya katakan bahwa ke depan ini bahwa robot itu kalau bisa itu ya komplementer saja, atau kalaupun substitusi, jangan substitusi yang menyisihkan lebih sangat banyak itu sumber daya manusia. Bagaimana itu? Apakah itu dipikirkan juga oleh orang-orang robot? Ya, memang itu jadi hal yang juga didiskusikan. Jadi ketika ada teknologi baru, kira-kira dampaknya terhadap kira-kira efek atau respon dari pasar itu seperti apa? Karena bisa jadi pasar bisa jadi reluctant kalau misalnya itu terlalu menggantikan porsi manusia secara drastis, dan mungkin pasar juga tidak percaya gitu kan, karena kan ini soal trust gitu, soal kepercayaan terhadap performa robotnya. Jadi memang di banyak aplikasi saat ini itu
arahnya menuju ke kolaborasi. Jadi sekarang itu Kolaborasi yang ya, sangat komplementer ya. kolaborasi. Ya, Ya, saya pikir jadi begitu. yang sangat populer di robot industri sekarang itu namanya cobot, kolaboratif robot. Itu sekarang ada banyak sekali robot yang berada di ranah ini. Jadi ada namanya Baxter, ada namanya KUKA, ada namanya Universal Robot. Hampir semua robot-robot industri yang klasik, yang tradisional itu sekarang juga mengembangkan cobot, mengembangkan robot yang bisa berkolaborasi. Karena memang menurut sebuah penelitian, saya lupa tepatnya sumbernya di mana, tetapi menurut sebuah penelitian memang banyak tugas-tugas di industri saat ini itu yang justru bisa lebih mudah diselesaikan ketika ada kolaborasi. Nah, karena di satu sisi otomatisnya bisa dikerjakan oleh robot, tapi di sisi lain sisi pengambilan keputusan yang tidak straightforward-nya dikerjakan oleh manusia gitu. Nah, jadi ada kerjasama di situ. Artinya bisa bekerja sama ya, tidak ya, hanya tidak harus saling menggantikan, kira-kira seperti itu ya. Harus saling menggantikan. Nah, ya, mungkin contoh lain yang saya sebutkan lagi mungkin soal robot bedah tadi itu. Nah, ya robot bedah. Benar. Terlibat di proyek robot bedah. Jadi ketika proyek itu berlangsung dari awal itu surgeon itu dokter bedah itu terlibat di situ Bang Denny. Karena memang tujuannya itu adalah untuk membantu si surgeon melakukan proses bedah yang lebih nyaman dan aman untuk pasien. Jadi bukan yang full menggantikan dokter bedah, itu impossible saya kira. Nah, karena memang jadi artinya yang harus itu perangkatnya itu masih didampingi oleh dokternya ya? Ya, perangkatnya itu untuk membantu si dokter untuk menjalankan proses bedah. Jadi bisa membantu dari sisi surveillance, misalnya robotnya nanti masuk dan melihat spot-spot yang tidak bisa dilihat secara langsung oleh si dokter, maupun juga membantu istilahnya tactile ya, sense, merasakan ini keras apa lunak di bagian sini, itu kan dokternya bisa terbantu. Dan juga membantu pasien karena misalnya tidak menggunakan robot harus dibedah secara masif begitu ya. Itu kan nanti pemulihannya lama dan juga ada risiko. Tapi kalau menggunakan robot bisa minimally invasif istilahnya. Surgery-nya robotnya masuk terus bisa melihat sekeliling dan bisa melakukan tugas tentu dengan arahan dokternya, itu jadi lebih aman juga untuk pasien. Jadi lebih ke kolaborasi sekali lagi. Artinya kita tidak perlu takut kalau kita kolaborasi, kira-kira seperti itu ya. Ya, betul. Saya setuju dengan itu. Jadi artinya apakah ini perlu diatur ini? Karena kan kita nggak tahu suatu saat nanti robot akan datang dan makin pintar-pintar, ya ini bisa menjajah. Menurut Mas Ataka ini, karena kalau saya ditanya, saya bilang itu perlu diatur. Jadi tidak akan bisa kita liberal dalam memberikan misalnya, wah kita berikan aja, orang itu akan makin pintar nanti kalau dia belajar. Karena untuk meningkatkan kemampuan orang itu kita perlu waktu kan gitu ya. Padahal robot bisa menyapu kita dengan sangat cepat. Nah, bagaimana kira-kira? Apakah perlu ini pengaturan? Apakah melalui peraturan atau bagaimana? Ya, saya pikir itu sangat perlu ya. Dalam robotik sendiri ada standar-standar yang harus diikuti, terutama ketika robot itu berinteraksi langsung dengan manusia. Jadi ada standar safety, ada standar macam-macam yang harus dipenuhi oleh si robotnya untuk baru diperbolehkan untuk terjun ke pasar, istilahnya begitu. Misalnya yang saya contohkan tadi robot bedah begitu. Itu meskipun saat ini sudah ada beberapa robot bedah yang sudah di pasar, di market dan komersial, tetapi banyak sekali sebenarnya Bang Denny inovasi-inovasi robot yang sudah berjalan penelitiannya puluhan tahun, tetapi memang belum sampai ke level market. Salah satunya karena tadi itu ya standarnya cukup tinggi gitu untuk sebuah sistem dipakai di bidang kesehatan itu harus melewati standar yang sangat tinggi yang tidak semuanya itu bisa terpenuhi begitu ya. Jadi memang regulasi itu penting dan edukasi ke masyarakat itu juga penting. Jadi kita perlu sistem pendidikan kita juga dan mungkin di ranah istilahnya training untuk masyarakat juga itu juga penting sehingga mereka nantinya memiliki kemampuan. Jadi ketika robotnya muncul di market, mereka sudah memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan produk baru ini. Karena memang itu saya kira tidak bisa dihindari ya Bang Denny. Dan menurut saya pribadi itu justru hal yang baik.
Jadi kalau kita melihat zaman dulu revolusi industri pertama, belum ada mesin uap, terus ada mesin uap, memang kan peran manusia sedikit tergantikan. Tetapi di situ justru manusia jadi semakin istilahnya dimudahkan begitu ya kualitas hidupnya dengan adanya teknologi baru ini. Tapi ya itu Jadi, tadi Mas Ataka, itu agak beda revolusi 1, 2, 3 dengan 4 ini. Ya, bedanya di mana? Jadi kalau 1, 2, 3 komponen yang mengubah itu, ya membuat disruptif itu 1 atau 2 gitu ya penemuannya. Ya kan? Jadi pertama itu ada gerak, ada listrik, ada komputer. Nah, sekarang itu langsung banyak gitu. Ya, kalau kita lihat komponen daripada revolusi industri keempat kan ada 8 atau berapa itu kan komponen itu. Ada kita dengar itu namanya AI. Putus lagi. Lalu ada AI, ada robotika, ada data mining, ada big data dan lain-lain. Kan kira-kira seperti itu ya. Nah, makanya itu saya lihat bahwa orang mungkin terlalu optimis kalau mengatakan revolusi industri 4 ini akan mirip dengan 1, 2, 3 dalam hal adaptasi manusia. Menurut saya tidak akan segampang itu. Menurut saya ini akan jauh lebih masif dia kalau tidak diatur. Kalau tidak diatur. Jadi kalau misalnya kita berikan, wah nanti akan bisa digantikan sekarang aja dengan hanya teknologi 3,5, kalau saya katakan 3,5 lah ya, otomatisasi perbankan. Udah berapa orang lay off, kan gitu kan? Udah berapa orang lay off di perbankan. Jadi makanya itu saya katakan itu belum masuk AI itu belum masuk AI, baru otomatisasi, baru di sistem digitalisasi, mendigitalkan yang ketat. Kalau masuk AI, ya lawyer juga bisa, ya kan? Apa namanya yang bikin ini juga penerjemah juga bisa, semua bisa kalau udah masuk AI. Jadi saya pikir ya itu tadi kembali dengan apa yang disampaikan Nataka tadi bahwa perlu diaturlah sebenarnya sampai selevel mana nih masuk ini teknologi ini untuk tenaga kerja. Betul. Ya, kalau pengalaman saya juga Bang Denny kan di Indonesia ini lumayan sempat saya aktif juga membuat startup dengan kawan-kawan untuk membantu petambak udang. Jadi kita bantu dengan teknologi IoT dan robotics. Oh ya, IoT dan robotik ya. Oke. Ya, jadi mungkin kalau Bang Denny tahu mungkin atau nanti mungkin bisa search namanya Jala, JALA. Oke, nanti saya cari. Beroperasi sekarang itu jadi idenya itu adalah itu udah sejak 2014. Jadi idenya adalah kita membantu petambak udang melakukan monitoring tambak udangnya, kualitas airnya sehingga mereka nanti bisa mengambil keputusan yang tepat dan nantinya bisa panen dengan lebih baik, dengan lebih maksimal begitu. Jadi resiko gagal panennya jadi berkurang. Salah satunya. Nah, jadi kalau pengalaman berkecimpung di situ dengan teman-teman memang pertama di satu sisi seperti Bang Denny bilang tadi bahwa gempuran teknologi-teknologi ini itu akan muncul serentak dan dalam waktu yang sangat cepat begitu. Nah, disitulah kita perlu istilahnya juga pemerintah begitu ya, juga selain mengatur meregulasi seperti apa teknologi-teknologi yang masuk nantinya, itu juga perlu dengan cepat juga mengambil atau menentukan visi kira-kira teknologi-teknologi mana yang paling dibutuhkan oleh masyarakat kita saat ini. Misalnya kalau kita punya tambak, misalnya kita produksi ikan banyak, produksi udang banyak, atau pertanian banyak. Nah, tentu itu yang harus diprioritaskan agar teknologi yang masuk nanti bisa membantu mengoptimalkan apa yang kita punya gitu. Jadi misalnya kalau di Jerman fokusnya mungkin robot industri di pabrik pesawat begitu. Kalau kita tidak harus seperti itu, justru kita harus mengambil kira-kira teknologi mana yang kira-kira bisa digunakan untuk memaksimalkan potensi yang sudah kita punya di masyarakat kita saat ini. Jadi dan menjaga juga dengan memanfaatkan itu jangan sampai banyak juga menggantikan orang lain kan kira-kira seperti itu. Betul. Karena tujuannya untuk membantu petambaknya itu kan benar. Bukan menggantikan kan gitu kan, bukan jadi robot. Nanti sama saja pemilik modal juga nanti yang akan menang kan gitu ya. Ya, pemilik modal karena mereka yang gampang untuk beli robot ya. Jadi memang sangat menarik ini ke depan ini. Nah, kalau menurut Ataka sendiri untuk Indonesia, kemana kira-kira ini robot ini yang paling cocok untuk saat ini untuk diimplementasikan?
Ya, jadi menurut saya pribadi itu ada beberapa bidang yang menurut saya sangat krusial untuk istilahnya kita butuh sentuhan-sentuhan teknologi termasuk robotics dan AI di situ. Salah satunya soal kesehatan. Jadi kalau kita lihat Indonesia punya problem yang lumayan besar begitu soal misalnya soal TBC, kemudian soal malaria, demam berdarah. Nah, idealnya kita perlu menggunakan teknologi untuk membantu kita menanggulangi problem-problem ini. Misalnya kalau dulu yang sempat saya bikin dengan kawan-kawan dari penerima beasiswa BPR, penerima beasiswa Presiden Republik Indonesia, itu kita bikin sistem pendeteksi dahak yang mengandung tuberkulosis. Jadi Oke, kalau oke. di Indonesia itu kan mereka mendeteksi TB-nya diperiksa secara manual dahaknya menggunakan mikroskop begitu. Dan itu lumayan menyita waktu, menyita tenaga. Nah, dulu kita kembangin kayak semacam sistem mikroskop portable namanya TBD Care, Tuberculosis Detect and Care. Jadi menggunakan mikroskop portable yang nanti image-nya itu dibantu AI untuk mendeteksi apakah ada bakteri TB atau tidak. Jadi di sana laborannya nanti akan dimudahkan, bukan digantikan tapi dimudahkan karena laboran tetap dibutuhkan untuk membuat preparatnya segala macam. Hmm. Tapi nanti mereka tidak yang harus menghabiskan waktu berjam-jam ngelihatin sampelnya dan menghitung secara manual berapa konsentrasi bakteri TB-nya dan lain sebagainya. Jadi mereka dibantu sehingga nanti perhitungan pendeteksian TB itu berlangsung Halo? lebih cepat daripada biasanya. Nah, seperti itu. Ya, itu salah satu bidang yang menurut saya sangat penting, yaitu kesehatan. Bidang lain yang menurut saya penting juga pertanian, termasuk juga pangan begitu ya. Jadi Benar. jadi jadi kita butuh teknologi-teknologi yang bisa membantu petani kita menghasilkan hasil pertanian yang lebih optimal, Ya. meminimalkan gagal panen, kemudian mengoptimasi hasil pertaniannya sendiri dari segi kualitas maupun kuantitas. Itu dibutuhkan dan saya amati itu sudah terjadi gitu ya di negara-negara tetangga kita. Sebutlah misalnya di Australia itu mereka sudah punya robot untuk membasmi hama, kemudian robot untuk mendeteksi sistem untuk melakukan penyiraman tanaman secara Secara otomatis, optimal ya, begitu, optimal ya. secara otomatis, dan itu menurut saya penting untuk membantu kita keep up gitu dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi Apakah itu tidak menggantikan petani juga nanti? Nah itu yang harus diatur Bang Denny. Harus Jadi diatur kan gitu ya. Itu harus yang harus diatur. Jadi diatur. Ya, benar. bukan berarti kita terus mereplace-nya, karena untuk menggantikan seluruh pekerjaan petani itu saya kira juga sangat sulit dilakukan oleh robot Benar. sekalipun. Benar ya, Karena benar. ada banyak hal di situ yang kita juga mungkin robotnya juga belum tidak tahu begitu ya decision seperti apa yang harus dilakukan. Ya, kembali katanya tadi Gimana? itu adalah komplementer tadi ya, kooperasi Iya, gitu kan ya komplementer. itu. Betul. Tapi saya Ya, contoh lain. saya teringat dengan alat tadi itu yang pakai AI itu untuk TB ya, TB yang Iya, kalian TB. buat itu. Saya kembali saya ingat itu video yang saya tonton itu di India ceritanya nih. Di India itu banyak orang yang diabetes kan gitu kan, yang diabetes ada berapa Iya. juta itu. Nah, karena diabetes mereka masalah dengan matanya. Akhirnya kebutaan. Nah, kemudian untuk periksa ke rumah sakit itu sangat susah karena perlu antrian kan gitu ya. Akhirnya apa? Akhirnya Betul. ya dengan menggunakan teknologi AI ya semua ini foto-foto tentang mata itu ya. Jadi mata semua orang yang ada kebutaan itu semua datanya itu diinput itu masuk ke database itu akhirnya itu digunakan Database. untuk ini mengukur. Jadi orang tidak perlu lagi perlu dokter untuk mengetahui bahwa dia sakit atau tidak atau sakitnya itu separah apa. Jadi dia hanya menghadap lensa ini langsung dikirim itu, Betul. oh kamu itu sakit ini, kamu butuh ini, butuh ini, butuh ini. Akhirnya cepat tertangani. Saya pikir sangat cocok seperti itu yang dibuat di Indonesia juga. Saya setuju tuh. Betul. Ya, karena memang problem-problem yang dihadapi negara-negara berkembang seperti kita ini berbeda ya dengan problem-problem yang dihadapi negara-negara maju gitu. Jadi kita tidak bisa juga langsung mengimport teknologi yang ada di negara-negara maju langsung di tempat kita, karena memang problemnya
cukup berbeda. Ya, terima kasih nih Ataka ini ya, udah banyak hal yang kita diskusikan ini. Nah, ada Sama-sama, mungkin yang Bang mau Denny. disampaikan ini ke anak-anak sekolah yang mungkin dia pikirannya belum ke robotik, tapi dia suka ngutak-ngutik, kan gitu ya? Atau ke orang tua yang dilihat anaknya ini suka mengutak-utik robot itu. Apa kira-kira Iya. masukan dari Ataka untuk mereka-mereka ini? Apakah ada masa Iya, depannya orang robotika, kira-kira gitu? Itu contoh sederhana. Silakan. Menurut saya, ya terus terang saya sebenarnya agak bisa dibilang iri gitu ya dengan generasi muda saat ini yang mereka itu punya resource yang luar biasa besar lewat internet, dan dengan fasilitas yang ada sekarang mereka bisa belajar apapun gitu ya. Nah, itu yang dulu tidak saya miliki, dan menurut saya teman-teman ini punya modal yang sangat besar. Yang perlu dilakukan adalah memaksimalkan modal ini. Jadi kalau teman-teman punya ketertarikan di bidang apapun, saya contohkan misalnya di bidang robot, teman-teman bisa mencari berbagai resource di internet untuk belajar secara otodidak, atau mungkin mencari semacam tempat untuk belajar robot lebih jauh begitu. Itu juga yang membuat saya terus membuat ini, Bang Denny, channel YouTube. Oke, apa itu YouTube-nya itu? Apa namanya channelnya? Namanya Jago Robotika. Jago Robotika ya, oke ya. Mantap itu, saya lihat itu. Iya. Ya, itu berawal dari dulu saya di Inggris itu sejak 2016 kebetulan bantu ngajar di sebuah lembaga pendidikan untuk anak-anak. Jadi saya ngajar robotik buat anak-anak di Inggris selama weekend begitu. Dan di situ saya melihat, wah ternyata anak-anak ini bisa diajak belajar robot gitu. Justru mereka excited karena mereka bisa langsung melihat seperti apa nih robotnya bekerja setelah diprogram. Dan mereka bisa membayangkan, oh nanti aku mau bikin robot ini, dan seterusnya. Dan saya melihat bahwa, wah Indonesia ini, anak-anak Indonesia juga harusnya punya akses nih terhadap hal seperti ini. Benar. Nah, karena waktu itu saya masih di Inggris, ya udah saya dan istri membuat channel YouTube. Jadi channelnya bisa diakses semua orang, gratis, 100% free. Teman-teman bisa lihat videonya dan bisa belajar gitu, gimana membuat robot dari dasar. Jadi dari dasar, dari nol dengan modal yang cukup murah, itu teman-teman bisa belajar merangkai dan memprogram robotnya. Nah, itu ide kami seperti itu, dan alhamdulillah responnya luar biasa. Ya. Satu hal Mas Ataka, saya pikir itu kalaupun misalnya anak-anak itu tertarik dengan hal itu, mereka tidak harus konsentrasi di robotika sampai besar, kan kira-kira seperti itu ya? Iya, nggak harus. Karena itu bisa jadi hobi aja. Ya, hobi bisa kan? Karena menjadi ketakutan orang tua juga mungkin kadang-kadang. Kalau misalnya pegang-pegang robot, aduh janganlah, kamu mending dokter aja itu. Nggak masalah sebenarnya kan? Karena robotika itu saya juga dulu bisa juga begitu. Ya, benar. Karena robotika kan bisa melatih logika juga, kira-kira seperti itu ya. Logika, betul. Kemudian membuat sesuatu dan berfungsi itu akan meningkatkan kepercayaan diri juga, kira-kira itu ya. Iya, betul. Jadi artinya banyak manfaatnya sih termasuk. Ya. Artinya lah belajar robot itu bukan harus menjadi ahli robot, kira-kira seperti itu kan? Iya, betul sekali. Betul sekali. Itu saya pikir. Ya, terima kasih nih Mas Ataka ini yang ngobrol-ngobrolnya ini. Sama-sama, Bang Denny. Salam sama semua keluarga di Jogja ya. Semoga salam juga buat keluarga Bang Denny di London. Ya, kapan-kapan kita ketemu nanti di Jogja. Saya mau jalan-jalan ke Borobudur. Insyaallah, siap. Siap. Sukses ya semua ya. Pandemi. Ya. Oke. Siap. Mantap. Terima kasih Bang Denny. Salam. Oke, bye-bye. Bye.